Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, pagi ini insyaallah kajian kuliah subuh kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Rahmawan Oktavianto. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Ustaz, dan pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Al-Furqan, wabil khusus DKM kita, segenap para guru, Ustadz Dedi Junaidi, ada sesepuh kita Pak Haji Hadi, beserta para jamaah yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh pagi hari ini kita telah masuk Ramadan, puasa hari yang kedua. Itu artinya Lebaran insya Allah tinggal 28 hari lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa maksimal menjalani hari-hari Ramadan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini saya diminta oleh DKM untuk menyampaikan tausiah, yang mana permintaan ini sudah sejak tahun lalu. Namun tahun lalu mohon izin, karena saya ada safari dakwah ke kota Sydney. Tahu Sydney Bu? Sydney, Gunungan Dempet, lurus terus, jangan belok-belok. Iya, mudah-mudahan hari ini bisa menggugurkan amanah yang diberikan untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan di hari yang kedua bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah,
sedang ibadah pada pagi hari ini bukan ibadah yang biasa dalam perspektif agama kita. Puasa yang Bapak Ibu sedang jalani ini merupakan satu kewajiban yang masuk ke dalam ranah rukun dari rukun Islam, sebagai implementasi pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulia ibadah yang sedang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa kita semua, padahal kita belum minta ampun kepadanya. Iya, ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, hadisnya sahih riwayat Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau Bapak Ibu sekalian puasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa kita di masa silam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita belum minta ampun, padahal kita belum minta maaf kepada Allah. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, Tuhan yang mengampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan itu dapat kita raih hanya dengan melaksanakan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan pada pagi hari ini. Oleh karena itu maka beruntunglah bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kesempatan usia panjang sampai kita bisa masuk bulan suci Ramadan. Ya, sebab mohon maaf, Bapak Ibu bisa lihat kanan kiri depan belakang tetangga sahabat, mungkin ada di antara mereka yang tahun lalu kita masih ketemu. Mungkin ada di antara mereka yang mungkin tahun lalu kita masih bisa berdiskusi dengan mereka. Tapi hari ini mereka sudah wafat, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah istimewanya ibadah puasa yang kita laksanakan. Sampai saking istimewanya, Bapak itu pernah dengar satu hadis yang Rasulullah sampaikan, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Saking istimewanya ibadah puasa, bau mulut yang ditimbulkan efek dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atyabu indallahi min rihil misik, dia lebih wangi dibandingkan dengan aroma kasturi. Minyak wangi kasturi, ada yang pakai minyak wangi kasturi, Pak? Minyak wangi kasturi, minyak wangi kesukaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sewangi-wanginya minyak kasturi tidak lebih wangi kalaulah ada di antara kita yang berpuasa mulutnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, karena kita sedang melaksanakan ibadah yang sangat istimewa, yang dinilai pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku nanti yang akan membalasnya secara langsung.
saking besarnya pahala amal ibadah yang kita sedang laksanakan hari ini. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita betul-betul berpuasa sesuai dengan arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah puasa kita betul-betul diberikan oleh Allah janji-janji pahala yang pernah diinformasikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya ibadallah, bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ya Bapak Ibu sekalian, kalau lagi puasa tidurnya saja itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur. Pernah dengar hadis Rasulullah saat beliau bersabda, naumus shaim ibadah. Bapak Ibu, tidur dinilai ibadah. Wasumtuhu tasbih. Bapak Ibu diem aja gak ngapa-ngapain, dinilai sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah lipat gandakan aktivitas yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, meskipun hadis yang barusan tadi kita sebutkan menurut Al-Hafiz Al-Iraqi merupakan hadis yang dhaif, tapi setidaknya maksud hadis tersebut memberikan kita motivasi untuk senantiasa meningkatkan aktivitas amal ibadah agar Allah lipat gandakan pahalanya. Karena maksud hadis tersebut tentu bukan ingin menjadikan kita orang Islam di bulan suci Ramadan kerjaannya tidur. Ya, jangan sampai hadis ini disalahpahami. Mentang-mentang tidurnya orang puasa itu ibadah, habis subuh tidur bablas sampai menjelang asar. Bangun, sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, sholat asar karena nggak lama azan asar. Habis itu tidur lagi, bangun-bangun menjelang sholat maghrib. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sehingga puasanya nggak lama, cuman 5 menit, sisanya tidur dengan alasan ibadah. Dan itu tentu sesuatu yang keliru di dalam memahami hadis-hadis yang tadi barusan kita sebutkan. Padahal para ulama sudah menjelaskan maksud tidurnya orang puasa itu ibadah adalah kalau tidurnya dinilai ibadah, apalagi ibadahnya kalau diamnya ditulis zikir, apalagi kalau memang Bapak Ibu di bulan Ramadan betul-betul berzikir, akan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha berkenan untuk melipat gandakan amal ibadah yang dilakukan oleh kita umatnya Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Karena bulan di mana yang sedang kita berada adalah bulan yang penuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah, Allah lipat gandakan kita punya pahala. Oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Furqan berupaya di bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan ibadah kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan semangat kita untuk menggapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Sehingga harapannya Bapak Ibu sekalian, kita puasa bukan cuman menahan lapar dan dahaga, kita puasa betul-betul mencapai target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah titahkan dalam kitab sucinya, yang insya Allah Bapak Ibu sekalian sering mendengar, bahkan insya Allah kita semuanya hafal saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Itu tujuan dari ibadah puasa kita. Kita menahan lapar dan dahaga agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau nanti Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang bertakwa pasca Ramadan, Allah akan berikan banyak janji sebagaimana yang Allah titahkan dalam kitab sucinya surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apapun problematika kehidupan yang kita alami dalam kehidupan dunia, Allah akan berikan jalan keluar dan solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, termasuk masalah ekonomi dan finansial, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Bahkan Allah berikan dari jalan yang dia tidak pernah sangka-sangka. Itu hanya berlaku Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua bisa berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya seksama menjalankan ibadah Ramadan yang hari ini sudah masuk hari yang kedua. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, puasa yang harus kita jalani ini puasa yang harus memenuhi kriteria rukun-rukunnya. Ya ibadallah, jangan sampai nanti kita puasa tidak memenuhi rukun-rukunnya. Karena tiap ibadah itu memiliki rukun. Salat subuh yang barusan kita laksanakan harus ada rukun yang terpenuhi. Rukun salat namanya. Orang yang sedang pergi umrah harus memenuhi rukun-rukunnya. Termasuk kita yang sedang melaksanakan puasa pun harus memenuhi rukun-rukunnya. Ada berapa rukun-rukun dari ibadah yang sedang kita laksanakan hari ini? Para ulama menjelaskan dari definisi puasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, para ulama salah satu definisi yang diberikan dalam kitab-kitab fikih tentang makna puasa. Biar nanti jangan salah kaprah kita memahaminya. Sebab mohon maaf, di negeri kita ini ada banyak macam ragam varian puasa, tapi puasanya tidak sesuai dengan syariat agama. Ya, Bapak Ibu pernah dengar istilah puasa mutih? Puasa mutih. Ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum kecuali yang putih-putih. Ya, ini mohon maaf, dalam agama kita itu mah bukan puasa namanya. Ya, apalagi di negeri kita itu yang putih banyak. Ya, bubur sumsum putih, bubur ayam putih, nasi uduk warnanya putih. Kalau orang makan yang putih-putih itu namanya bukan puasa. Ada juga orang yang menyebut dengan puasa pati geni. Ada Bu ya? Ya, nggak boleh makan kecuali yang tidak bernyawa. Ya, yang boleh dimakan itu sayur-sayuran, walaupun di siang hari. Maka mohon maaf, istilah seperti itu tidak tepat. Bukan puasa yang dimaksud dalam syariat agama kita. Puasa yang dimaksud dalam agama kita ada dalam makna yang didefinisikan takrifat oleh para ulama. Di antaranya adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'abbud lillahi azza wa jalla. Itu makna dari puasa. Yaitu hendaklah Bapak Ibu sekalian pastikan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang dimulai sejak masuknya waktu fajar sampai
terbenamnya matahari, ma'aniyati ta'abbud lillahi azza wa jalla, yang disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya puasa dalam perspektif agama kita, yang harus kita penuhi minimal 2 rukun yang harus kita laksanakan. Yang pertama, pastikan kita menahan dari perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya waktu fajar, masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Lalu kemudian rukun yang kedua, harus disertai dengan niat untuk melakukan hal tersebut dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 2 rukun ini tidak terpenuhi, maka mohon maaf, aktivitas yang kita lakukan tidak dianggap sebagai puasa, alias puasanya sia-sia, tidak menggugurkan kewajiban, apalagi dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah dari amal ibadah yang sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, maka jamaah sekalian rahimakumullah, pastikan amal ibadah kita sudah sesuai dengan SOP yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga nanti kalau ada kasus-kasus terjadi di sebagian masyarakat, ya contoh misalnya, sekedar contoh, Bapak Ibu sekalian lagi makan sahur, tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Lanjutin apa enggak makannya? Ya, lanjutin katanya. Itu kalau dilanjutin makannya, puasa hari itu batal. Kenapa? Karena waktu start puasa sudah dimulai, sementara makan dan minum itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Contoh yang lebih ekstrim, makan sepiring udah habis, tinggal 1 suapan yang terakhir. Lagi ngunyah, kedengeran suara azan subuh. Pertanyaannya, lanjutin nggak itu makannya? Suapan terakhir, tinggal ditelan. Telan jangan itu makanannya. Kalau kita telan, kata para ulama, sementara azan subuh sudah berkumandang, start puasa sudah dimulai, maka ibadah puasa kita hari itu tidak terhitung, tidak sah, karena kurang 1 rukun, yaitu makan secara sengaja, padahal waktu subuh itu sudah datang. Dia harus qadha nanti habis lebaran hari raya Idul Fitri, karena ibadah puasanya tidak dinilai sebagai penggugur 1 kewajiban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian rahimakumullah, rukun ini harus betul-betul kita jalani sampai nanti pada tiba saatnya kita diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita puasa. Kita berbuka, pastikan waktu sholat azan maghrib sudah tiba, pertanda matahari sudah terbenam. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang makan minum sengaja sementara matahari belum terbenam, waktu maghrib belum tiba, maka ibadah hari itu belum dianggap sempurna, belum menggugurkan kewajiban, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Seringkali, mohon maaf, ini sekedar contoh, kadang kan sebagian masyarakat kita menjelang berbuka puasa sambil menyaksikan layar televisi. Apa yang kita setel? Biasanya mencari link acara yang menyiarkan secara langsung azan maghrib. Ya betul Pak ya. Kita setel, ganti channel. Kalau belum ketemu, diulang lagi, kita cari mana yang maghrib duluan, itu yang kita saksikan. Yang mana kalau sudah maghrib, ya masing-masing orang langsung baca doa.
laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, itu diperbolehkan. Yang penting siarannya waktu Jakarta dan sekitarnya. Tapi harus diperhatikan betul-betul yang kita dengar adalah azan maghrib pertanda waktu sholat maghrib. Kalau cuman sekedar beduk, mohon maaf, terkadang ada iklan beduk ternyata bukan pertanda waktu maghrib. Ya, iklan sirup ada suara beduk, iklan kain sarung ada suara beduk. Kalau kita batalkan kita punya puasa sementara waktu maghrib belum tiba, maka ibadah puasa kita hari itu sia-sia, tidak menggugurkan kewajiban. Ya ibadallah, bahkan dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan secara rinci. Kalaulah misalnya, ini sekedar contoh yang disebutkan oleh para ulama, ada di antara wanita, ibu-ibu puasa di Ramadan, menjelang maghrib, mohon maaf, sekedar contoh yang disebutkan oleh para ulama, menjelang maghrib ternyata datang tamu bulanan, dapat haid, dapat menstruasi, sementara waktu maghrib belum tiba, maka kata para ulama, puasa hari itu tidak dihitung. Nanti habis lebaran ibu harus qada puasa di hari itu, karena puasanya tidak sah. Tidak sah wanita yang sedang haid melaksanakan ibadah puasa, karena rukun puasa yang pertama, tidak boleh terjadi perkara yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Dan orang haid ini termasuk adalah perkara yang membatalkan puasa. Oleh karena itu maka ibadallah, mudah-mudahan melalui penjelasan yang disampaikan para ulama dalam kitab-kitab fikih, memastikan agar ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, rukun yang kedua yang dijelaskan juga oleh para ulama adalah mengenai tentang rukun niat. Nah, ini terkadang ada sebagian orang yang kurang perhatian. Padahal niat ini merupakan rukun dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, salat subuh yang barusan kita lakukan, kalau kita tidak canangkan niat, salat subuhnya tidak sah. Bapak Ibu pergi haji umroh sekalipun, kalau tidak niat disertai dengan ihram haji dan umrohnya, tidak akan Allah terima. Nanti kita di penghujung Ramadan pada bayar zakat, zakat yang kita keluarkan pun harus disertai dengan niat, karena niat itu merupakan asas pondasi dasar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sudah sering kita sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan terkait dengan urusan puasa, ada hadis yang Rasulullah pernah tegaskan, man lam yujmi'un niyah qabla al-fajri fala siyamalah. Ya mohon maaf kalau ada di antara jamaah yang pengen puasa ternyata sampai subuh sudah masuk, dia belum niat, kata Rasulullah, fala siyamalah, ibadah puasanya tidak akan Allah terima. Fala siyamalah, dia belum dianggap sedang melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena niat ini merupakan rukun puasa yang kedua. Makanya pastikan diri kita masing-masing, setiap hari, setiap akan kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus mencanangkan niat. Ya bahkan niat itu boleh dicanangkan sejak malam harinya. Makanya di sebagian masyarakat ada sebagian masjid yang punya tradisi, sebelum tarawih jamaahnya dibubarkan, biasanya ada Bilal yang beri aba-aba. Ya saya tidak tahu di masjid kita apakah ada tradisi ini. Saat selesai tarawih sebelum bubar,
Ya, Bilal kasih aba-aba. Apa aba-aba Bilal? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bahkan diulang 2 kali, diulang 3 kali. Ini maksudnya apa? Maksudnya sekedar ingin mengingatkan jamaah yang ikut tarawih malam itu besok ingin puasa. Jangan sampai nanti puasanya lupa menghadirkan niat. Maka malam itu diingatkan untuk mencanangkan niat. Kalau memang malam itu tidak sempat, nanti malam silahkan. Yang penting jangan sampai sudah masuk waktu subuh belum juga mencanangkan niat. Sebab kalau itu terjadi, fala siyamalah, Allah tidak akan menghitung aktivitas ibadah tersebut sebagai ibadah puasa, sehingga na'udzubillah ibadah kita menjadi sia-sia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ibadallah, hal ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah sah-sah saja. Bapak ibu niat pagi-pagi nggak apa-apa. Pengen nyarap, nggak ada yang dimakan, lalu ketimbang nggak ada yang dimakan kita niat puasa sunnah, boleh. Secara syariat itu dibolehkan dan pernah juga dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pengen makan siang nggak ada yang dimakan, ketimbang kita nggak makan kita sambil niat puasa sunnah, boleh. Itu pun pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya juga sunnah. Bapak ibu nggak puasa juga nggak apa-apa. Yang namanya sunnah, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan pun insya Allah tidak berdosa. Tapi Ramadan ini beda. Ramadan ini adalah satu kewajiban yang masuk ke dalam ranah rukun dari rukun-rukun Islam, yang ibadahnya harus disertai dengan niat hari per hari menurut mazhab Imam Syafi'i, karena ibadah puasa merupakan ibadah yang berdiri sendiri setiap hari. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin bermazhab Maliki, boleh mazhab Maliki niatnya sekaligus 1 bulan. Kita niat di awal Ramadan, saya niat di awal Ramadan ini puasa selama 1 bulan sampai malam takbiran. Tapi esensinya sama. Yang namanya puasa harus disertai dengan niat. Kalau tidak ada niatnya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka ibadah Allah, mudah-mudahan 2 unsur rukun ibadah puasa ini terpenuhi agar diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, ada satu informasi yang juga perlu kita sampaikan. Faman tasahhara fahuwa nawin. Ya, ini dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan, kalau Bapak Ibu sempat makan sahur, maka insya Allah makan sahur kita itu sudah include di dalamnya niat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi kalau kita makan sahur insya Allah aman. Sebab makan sahurnya kita tujuannya untuk puasa. Itu sudah masuk include di dalamnya niat untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga terpenuhi salah satu dari 2 rukun ibadah puasa. Makanya dalam perspektif fikih sangat dianjurkan Bapak Ibu sekalian untuk makan sahur setiap kali pengen puasa. Ini bahkan menjadi ciri khas ibadah puasa kita yang berbeda dengan ibadah puasa agama-agama lain, umat-umat lain. Yang mana kita ketahui bersama bahwa yang menjalankan puasa bukan cuma umatnya Nabi Muhammad. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun menjalankan ritual ibadah puasa. Kita kenal adanya puasa Daud. Ya, Nabi Daud sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang membedakan ciri khas ibadah puasa umatnya Nabi Muhammad dimakan sahurnya. Makanya diupayakan Bapak Ibu sekalian,
jangan pernah kita puasa tidak makan sahur. Itu berarti puasa kita tidak mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah menyampaikan, tasahharu, wahai umatku, makan sahur kalian. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Sebab kalau kita makan sahur, Allah akan berikan keberkahan. Tasahharu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kalian. Dalam redaksi hadis yang berbeda, walau jur'ata mimma, walaupun mungkin yang kita makan bukan makanan, cuman sekedar minuman, walaupun cuman satu teguk, walaupun cuman satu teguk, yang penting kita makan sahur, untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa umat-umat sebelumnya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, saya mencari apa kira-kiranya keberkahan yang Allah berikan bagi orang yang makan sahur pada saat mereka hendak berpuasa. Maka saya menemukan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, biasanya kita mengetahui informasi firman Allah dalam satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi. Allah berselawat, malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi, karena baginda Nabi adalah sosok yang dimuliakan oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Dan ternyata ibadah Allah, dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Bapak Ibu yang kalau puasa dia makan sahur. Kalau Bapak Ibu makan sahur, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Bapak Ibu. Dan ini makna dari keberkahan insya Allah yang akan Allah berikan bagi kita yang makan sahur, berupaya untuk menjalani sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari di mana kita puasa yang diawali dengan makan sahur, insya Allah akan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kalau kita menyempatkan waktu berdoa, bermunajat kepada Allah di waktu-waktu tersebut, ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, kalau kita bahas fikih doa, di antara banyak waktu yang Allah luangkan untuk mempercepat pengabulan permohonan seorang hamba, di antaranya adalah ad-du'a'u indas sahar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau habis makan sahur atau sambil makan sahur, sebaiknya jangan sambil nonton TV. Kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita yang mungkin belum kesampaian, silahkan sampaikan kepada Allah di waktu sahur. Apalagi di bulan suci Ramadan, ini merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, sehingga doa-doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Furqan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah di waktu sahur. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, karena aminnya sudah kencang dikit, pertanda waktunya sudah menjelang syuruk. Mudah-mudahan hitungan saya sudah lewat 30 menit lebih 5. Mudah-mudahan 35 menit yang lewat menjadi pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan sisa-sisa hari bulan suci Ramadan, yang sisa 28 hari lagi kurang lebih harus kita hitung. Sebab terkadang kita tahu-tahu sudah dikit lagi meninggalkan bulan Ramadan. Maka harus kita hitung, terutama nanti saat
menjelang malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Ada istilah malam-malam ganjil, asyrul awakhir. Ya, kenapa kita tahu? Karena kita menghitung, makanya harus dihitung, dan itu merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dihitung, dijaga, dicari malam-malam ganjil tersebut di 10 hari terakhir yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang mana Rasulullah menjaganya dengan beriktikaf. Ini bagian dari cara Rasulullah menjaga jangan sampai lewat kesempatan yang ada di depan mata. Kita merasakan Ramadan tapi tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ini adalah rugi serugi-ruginya. Makanya Rasulullah kasih arahan, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir. Cari, jangan sampai enggak ketemu. Cari, jangan sampai enggak dapat malam Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Makanya dihitung dari awal. Nanti kalau sudah 10 terakhir di bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, lebih semangat lagi kita beribadah, beriktikaf, istiqamah, luzumul masjid, berada di dalam masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua malam Lailatul Qadar, malam di mana ibadah di malam tersebut jauh lebih banyak dibandingkan Bapak Ibu sekalian ibadah selama 1000 bulan lamanya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dan kekurangan ini adalah sifat dasar manusia yang memiliki kekurangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya